أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Coba gitu, yang cantik sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Dalam teki bisa ya. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Pernah dengar di sekolah kan? فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Udah mulai apa juga ya? Sesak napas sedikit ya. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. KMTQ dia. وَلْيَخْشَى لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله gitu ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulun وسيصلون سعيرا. Ya, gitu kan? Sampai 10 bisa? 10 atau 11? 11 bisa juga? Kita mainkan 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hawwil unsa
الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها nisfu. Gitu caranya. Apa arti nisfu? Nisfu Sa'ban ada kan? Puasa sunnah atau sholat sunnah nisfu Sa'ban. Nisfu apa? Perempuan. Hah? Masa perempuan? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu nisfah qumil laila au zid alaihi kan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu separuh artinya separuh. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Kalau ahli warisnya satu saja maka untuk dia setengah. Coba yusikumullah, Allah telah mewasiatkan langsung fi auladikum, di dalam pembagian harta warisan pada anak-anak kalian. Apa dia? Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Bagi si laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Bagian perempuan itu setengah dari laki-laki. 1 laki-laki 2 sama dengan 2 bagian untuk perempuan. Jadi perempuan itu dapat setengah. Fa in kunna nisaan fawqasnatain. Kalau ada anak-anak perempuanmu itu di atas 2 orang, maka baginya falahunna thulutsa ma tarak. Maka untuk si perempuan yang lebih dari 2 orang itu, anak-anak perempuan yang lebih dari 2 orang, maka baginya falahunna thulutsa ma tarak, 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si ahli waris bapak atau ibunya. Ya, wa in kanat wahidah. Kalau sekiranya 1 orang saja perempuan, maka bagian si perempuan yang si tunggal 1 orang tadi, kalau dia hanya 1 orang perempuan doang, maka bagiannya dia mendapat separuh dari harta waris. Separuh. Kalau dia 1 orang doang. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Wali abawaih, maka bagi si bapak orang tua daripada ahli waris, orang tua daripada berarti kakek lah jadinya ya. Bagi si kakek, nenek, ya, ibu daripada atau bapak kedua orang tua yang meninggal, baginya itu 1/6 untuknya dari harta yang ditinggalkan. In kana lahu walad. Kalau sekiranya yang si meninggal ini, yang meninggalkan harta waris cuman 1 orang anak, cuman dia punya anak, ya, 1 orang anak lelaki, ya, bagi si kakek nenek dia mendapatkan sepertuh. Coba baca artinya situ. Wali abawaih setelah nisfu tadi, wa in kanat wahidatan falaha nisf. Dan untuk kedua ibu bapak, ya, kedua ibu bapak daripada yang meninggal, yang meninggalkan warisan. Jika dia mempunyai anak, jika dia meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja. In kana lahu walad, kok meninggal nggak punya anak?
In kana lahu walad, dia memiliki satu orang lelaki anak. Ya. Anak lelaki kan? Wali abawai, bagi orang tua, kedua orang tua si mayat yang meninggal, ya, maka bagi tiap-tiap orang tuanya mendapat 1/6 dari harta waris. Ya, in kana lahu walad, kalau dia cuman punya anak laki-laki satu orang doang. Fa illam yakun lahu walad, kalau dia nggak punya anak laki-laki, wa warisahu abawahu, maka yang menjadi pewarisnya adalah abawah, yaitu bapaknya, kedua bapaknya. Abawah, kok dua bapak. Wali ummihi sulus, maka bagi abawahu, bagian bapak 2/3, bagian ibu 1/3. Itu kalau nggak punya anak si yang meninggal ini, ya, dia nggak punya cucu dia, maka harta warisan si anak itu bapaknya yang mewarisi 2/3 untuk bapak, 1/3 untuk ibu. Itu warisahu abawah fali ummihi sulus, bapak 2/3, si ibu 1/3. Lainkan kalau ikhwatun, nah, kalau dia punya saudara pula yang meninggal punya saudara. Jadi gimana lagi? Kalau dia punya saudara laki-laki banyak, ya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Kalau si yang meninggal memiliki beberapa orang saudara laki-laki, maka untuk ibunya 1/6 min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat daripada si mayat yang meninggalkan warisan dan dibayarkan hutang-hutang daripada si mayat itu. Kalau dia punya hutang, dibayarkan hutang, ditunaikan wasiat, nah, itu baru dibagi. Ya, saudaranya mempunyai hak. Kemudian untuk si ibunya, ya, adalah 1/6. Abaukum wa abnaukum, bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa di antara anak-anak atau bapakmu kah atau anak-anakmu kah yang memberikan manfaat untukmu. Faridatan minallah, maka itu adalah kewajiban dari Allah. Pembagian harta yang semacam tadi itu, yang disebutkan tadi itu adalah faridatan. Allah wajibkan pembagian itu, harus dilaksanakan seperti itu pembagiannya. Wajib. Iya, harta warisan itu Allah langsung yang membagi-bagi. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah itu sangat maha tahu dan sangat maha bijaksana. Oke ya. Kok main ngantuk? Hah? Belum apa? Belum tidur dari pagi? Pagi sekolah? Jangan ngantuk-ngantuk lah, ini ayat Allah ini. Lebih hebat dari sekolah nih. Sekolah sampai dunia akan kiamat ini. Dunia akan tinggalkan kita. Dunia datang dalam keadaan membelakang. Tahu artinya tuh? Dunia datang kepadamu, ya'ti dunia madbarah. Apa ada ya? Dunia datang dalam keadaan membelakang, artinya akan meninggalkan kita. Sementara akhirat itu mendatangi kita dalam keadaan menghadap dia, mukanya menghadap kita. Dunia datang dalam keadaan membelakang, artinya dia mau pergi. Dunia kan mau pergi kan, sampai kiamat kita hidup, enggak kan? Paling sampai umur aja, sampai ajalnya. Setelah ajal berangkat kita. Berarti dunia ini akan meninggalkan kita. Datangnya dalam keadaan membelakang, mau pergi dia. Sementara dunia akan datang sama kita dalam keadaan menghadap kepada kita dia. Memang kita akan menghadap ke akhirat. Jadi walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa artinya tuh? Surah apa itu? Ayo, surah apa tulis?
Yang ngantuk? Yang ngantuk? Iyalah. Allah itu kan? Walal akhiratu khairun. Apa artinya? Sungguh-sungguh akhirat itu lebih baik. Lebih baik. Kenapa lebih baik? Pertama dia ya, satu. Yang kedua, dunia hanya 1%, 1% itu dibagi-bagi untuk seluruh alam. 1% cuman 99% dari rahmat Allah itu masih tersimpan di akhirat. Yang 1% dibagi-bagi oleh jin, oleh binatang, oleh manusia. Semua nikmat itu adanya rasa rahmat sayang, kasih sayang. Itu karena 1% itu. Sampai-sampai ayam, induk ayam tidak memijak anaknya, itu gara-gara rahmat yang dimasukkan, yang 1% tadi itu, yang dibagi-bagi kepada hati induk ayam, sehingga dia tidak mau memijak anaknya. Jangan sampai terpijak lah, sayang, kasihan katanya. Itu karena rahmat yang 1% tadi. Yang 99% di mana? Masih di akhirat. Makanya akhirat itu kekal abadi. Dari semenjak alam diciptakan sampai kiamat, itu 1% cuma rahmat Allah yang dikasih. Dibagi-bagi untuk makhluk. Iya kan? 99, makanya dibilang oleh Allah walal akhirah. Itu yang diperebutkan itu, 1% itu. Wah, secuil kecil kali. 1/triliun ya. 1/triliun nikmat enggak cukup loh. 1/triliun apa, tak bisa nyebutnya lagi. 1% dibagi oleh sekian banyak makhluknya. Berapa nama makhluk, untuk jin lagi, untuk binatang lagi semua, untuk manusia lagi semua ya. Nah, jadi untuk apa kita berebut-rebut seperti tulang, berebut tulangnya kita, nggak ada dagingnya. Ya nikmat yang nggak ada apa-apanya. Apa kata Allah? Laukanatid dunya, laukanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, janahatu ba'udati. Kalau sekiranya dunia sebanding dengan satu sayap nyamuk berapa? 2, 1. Ini satu sayap nyamuk, bukan 2 sayap. Kalau sekiranya dunia ini sama di hadapan Allah, di pandangan matanya, dengan satu sayap, apa kata Allah? Apa kata Nabi mengatakan? Laukanatid dunya ta'dilu janahatu ba'udati masakallahul kafirah. Orang-orang kafir tidak Allah kasih walau kana syarbatas tama. Syarbah tama. Walau syarbatama. Ya. Laukanatid dunya ta'dilu janahatu ba'udah. Kalau sekiranya dunia ini yang nampak sama kita sekarang, dalam pandangan Allah itu sama dengan selembar sayap nyamuk. Terus apa lagi? Masakallahul kafirah. Apa artinya itu? Masakallahul kafirata. Masakallahul kafirata syarbatama. Orang kafir tidak Allah kasih minum walaupun seteguk saja. Tidak dikasih oleh Allah. Saking rendahnya dunia, walaupun hanya 1 lembar sayap nyamuk, ya tidak akan dikasih. Kalau dunia itu selembar sayap nyamuk, 1 lembar. Karena nggak sebanding dengan 1 lembar sayap nyamuk dunia ini dalam pandangan Allah, makanya orang kafir dibiarkan kaya. Kalau seperti sayap nyamuk dalam pandangan Allah, dunia dan seisinya, sungguh-sungguh tidak dikasih minum. Nih, tidak dia dikasih minum walaupun seteguk gini ya. Tengok ya.
Tidak dikasih minum walaupun hanya seteguk oleh Allah. Kalau apa tadi? Kalau dunia sama dengan satu lembar sayapnya. Nah, sayap nyamuk yang satu lembar itu pun lebih besar dalam pandangan Allah. Kalau sama besarnya dengan satu lembar sayap nyamuk, tidak dikasih minum satu teguk orang kafir oleh Allah. Karena lebih rendah lagi dari satu lembar sayap nyamuk, maka dibiarkan orang kafir minum seenak sekenyang-kenyang, bahkan sekaya-kayanya, terserah. Seperti Naga 9 di Indonesia ini, kan banyak duitnya tuh kan, namanya Naga 9, orang kaya Cina yang jadi pengusaha di Indonesia kita ini. 9 naga, 9 orang terkaya. Nah itu, kalau sama dunia ini ukurannya, nilainya dengan satu lembar sayap nyamuk, maka si Naga 9 tidak dikasih minum walaupun seteguk oleh Allah, tidak dikasih. Karena lebih rendah dari satu lembar sayap nyamuk dunia dalam pandangan Allah, maka dibiarkan si naga itu si naga bukan si naga marga ya, si Naga 9 Cina kafir. Dikasih dia minum banyak teguk ya, sampai reklamasi pun dimakannya juga ya, dibelinya pulau-pulau yang ada, Pulau Seribu di Jakarta Utara itu ya. Kami tahu itu ya, mahal sekali harganya itu. Oke, triliunan satu unit ini. Oke. Miliaran ya? Miliaran atau 5 miliar atau 10 miliar. Nggak tahu lah itu. Pandai dia lah tuh. Walaupun segitu banyaknya, dunia ini nggak sebanding dengan satu lembar sayap nyamuk. Seandainya sama ukurannya dengan selembar, tidak dikasih minum si naga itu ya. Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang atau kita mainkan lagi? Kita tunggu dulu. Kita ulang atau kita cukupkan? Ngantuk kayaknya. Lumayan. Janganlah ngantuk-ngantuk, nanti nggak dapat. Ya. Nanti kita ulang lagi. Sabar dulu ya. Siapa yang tidak merasakan terhinanya di dalam belajar, man la yadzuq zillatul ilm sa'atan, siapa yang tidak merasakan pahitnya, hinanya, terhinanya kita dalam belajar, sesaat pun tidak pernah dia merasakan pahitnya belajar, ya, dia akan meminum kebodohan selama hidup sepanjang umur. Itu kata Imam Syafi'i itu. Man la yadzuq zillatul ilm syuriba al jahlu tulul umrihi. Dia akan meminum kebodohan, air kebodohan selama hidup sepanjang umur. Begitu. Orang belajar itu susah. Nahan kantuk dia, nahan lelah dia, nahan bentak-bentak dia. Ambil juga dibentak-bentak juga. Dah tua malah lagi. Dah umur 30, 35, 40, umur 50 pun kena marah oleh guru-guru. Baik gurunya masih muda maupun gurunya dah tua, masih kena marah. Apanya nih Syekh? Gimana Syekh nih? Kalau yang masih kecil umurnya dari, kalau yang besar dari Ami Angwal pendeta gitu. Yang mantap langsung ketek. Makin tua makin menjadi mah. Dihinakan tapi gak apa-apa, dimarah itu tanda sayangnya si guru. Jangan kita ambil mukhalafahnya. Wah ini sombong sekali, tidak ada harganya kita dia sama dia nih. Bukan tidak ada harga karena kita menyimpang. Ya memang dijadikan hina orang menyimpang.
jadikan kecil, rendah dia. Ju'ila zil wasighar man yukhalifu sunnah. Dijadikan kecil dan hina orang-orang yang menyelisih sunnah. Itu Nabi yang berjanji. Ju'ila zil wasighar man khalafu sunnah. Pernah mendengar tuh, Didit? Dijadikan hina dan rendah orang yang suka menyelisihi sunnah Rasulullah. Karena sunnah itu suci, wahyu juga itu. Sunnah itu wahyu. Wahyu di atas wahyu, dua-dua wahyu. Bukan wahyu kedua itu, wahyu dua-duanya. Bahkan sunnah, tahu ente? Sunnah itu lebih mandiri daripada Quran. Apa sebabnya? Sunnah itu mandiri daripada Quran. Apa maksudnya tuh? Sunnah nggak butuh kali dengan Quran. Kalau sunnah dikasih berarti udah jelas. Tapi kalau Quran, dia butuh penjelasan dari Nabi. Punya tafsir dia. Ya. Kalau sunnah saja yang disebutkan, insya Allah sudah cukup. Sudah jelas penjelasannya. Tapi kalau aqimus shalah wa atuz zakah, itu perlu sunnah itu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, dijelaskan oleh Nabi. Quran tidak bisa berdiri sendiri dia. Perlu penjelasan tafsir. Dia hanya secara umum gamblang. Ya, cara-cara detailnya itu di hadis kita jumpa. Jadi kalau orang tidak perlu hadis, perlu sunnah Nabi, itu orang blow on, botak tolol mungkin ya. Quraniyun itu orang ingkar sunnah, itu dia tidak mengamalkan Quran sebenarnya. Hakikatnya tidak membenarkan isi Al-Quran yang berbunyi dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Nabi berupa sunnah-sunnah, hadis-hadis, ambil itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Jadi Al-Quran dan sunnah nggak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling membutuhkan. Tapi yang lebih membutuhkan tuh Al-Quran kepada hadis. Sementara hadis kepada Quran tidak begitu. Ya, paling menambah apa? Menambah pengakuan yang lebih ketat lagi, itu Al-Quran. Menguatkan dalil, tapi secara rinci itu dalam hadis. Udah, paste. Nah, kita ulang lagi. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ayat 11 ya, 7 sampai 11 selesai. Harus diulang lagi. Berakit-rakit ke, berenang-renang ke tepian, berpayah-payah, sakit-sakit, berhina-hina, berngantuk-ngantuk dulu waktu muda ini. Nanti kalau udah tua kayak Ami, lancar jaya ngajinya, hafal jaya, itu baru al-hifzu al-itqan, mutqin. Yang dikatakan hafal itu yang kokoh di hati, di dadanya, tinggal dalam kepala, bukan di luar kepala. Di luar kepala itu orang nggak hafal namanya ya. Al-Quran hafal di luar kepala. Iyalah, kayak Ami kan di luar kepala ya tadi ini. Dalam kepala nggak ada. Ya karena Ami terlambat, udah umur 35, kenal salaf ya. Walaupun tahun 91 dulu udah belajar juga di 91. Tamat mana nih? Ya, belajar di STQ di mana namanya, di Jati 2, di depan Rumah Sakit Umum M Jamil Padang. Di situ kampus Amin. Dapat beasiswa lumayan, dapat asrama, dapat gratis. Ami diundang juga ke sana dulu. Ketika dapat nomor 1 cerdas cermat tingkat Sumatera Barat di Painan tahun 91. Ketika itu bupatinya Mas Dar Saisa. Wah, gitu ya. Demikian saja, subhanakallah bihamdi. Ini bukan fakhar ya, bukan bangga-bangga ya. Cuma dalam rangka apa? Fa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, hendaklah kamu berceritalah. Jangan dipendam-pendam ceritanya. Dalam rangka bukan fakhar tapi menceritakan nikmat. Ya, nikmat itu perlu diceritakan daripada disepelekan. Kita sepelekan, nanti kita pun disepelekan oleh orang. Oh, nggak punya prestasi apa-apa, abal-abal aja rupanya nih. Nggak ada ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.